Anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang Gemarsidinian kelas 5. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan belajar tentang Gemarsidinian. Kami akan belajar tentang nilai-nilai yang ada di Gemarsidinian. Kiranya Engkau membuka pikiran dan budi kami, agar kami dapat memahami nilai-nilai yang kami pelajari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gambar siapa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi itu adalah santo pelindung suster-suster OSF. Suster-suster OSF itu suster-suster yang berkarya. Salah satu karyanya adalah sekolah-sekolah Masdirini, ya, di tempat anak-anak sekolah. Jadi kita sudah sepatutnya untuk mengenal siapa Santo Fransiskus. Tentu nanti kalau misalnya anak-anak sudah mengenal Santo Fransiskus, bisa menjadi idola, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak nantinya. Nah, kita akan membaca kisah Santo Fransiskus. Tentu kisahnya tidak Pak Indra sajikan sampai selesai, karena kisahnya sangat panjang. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang kisah Santo Fransiskus. Kisah Santo Fransiskus. Kelahiran Santo Fransiskus. Tradisi mengatakan bahwa karena ingin sama dengan Ibu Tuhan, yaitu Ibu Yesus, Ibunda Fransiskus menginginkan agar anak pertamanya lahir di dalam sebuah kandang. Demikianlah Santo ini memulai hidupnya dengan berada di antara binatang-binatang jinak, seperti halnya bayi Yesus yang lahir di kandang juga. Ibu dan anak, yaitu antara Santo Fransiskus dan ibunya, yaitu Nyonya Pica. Ibu Fransiskus mengajarkan anaknya agar taat kepada Tuhan. Ia juga menceritakan kepadanya kisah-kisah kepahlawanan, sehingga membangkitkan jiwa petualangan dan menumbuhkan benih-benih kebaikan pada hati Fransiskus kecil. Suatu hari, Fransiskus muda sedang bekerja di toko ayahnya. Ia mengabaikan seorang pengemis yang meminta-minta di hadapan pintu toko. Kemudian menyesal atas kesalahannya. Ia segera mengejar pengemis itu, lalu memberikannya banyak hadiah. Mulai saat itu, ia berjanji tak akan lagi menolak orang yang meminta kepadanya dalam nama Tuhan. Fransiskus adalah anak orang kaya, dan karena itu sering menghabiskan uang untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya. Anak muda bangsawan di Assisi mengasihi dia karena karakternya yang periang dan baik hati. Dan Bernardone, ayahnya, bangga atas anaknya. Itu karena mendapatkan banyak teman sesama anak bangsawan. Setelah mengalami sakit berat,
dalam waktu yang lama, Fransiskus berjalan-jalan sekeliling kota Asisi. Pemandangan pegunungan, pepohonan, dan padang selama ini selalu menyukakan hatinya. Namun sekarang kesan yang didapatnya hanyalah kekosongan dan kekecewaan. Ia belum memahami bahwa kesedihannya itu adalah awal dari kerinduan akan keindahan yang tak terciptakan. Pada saat itu, kaum bangsawan kota Asisi sedang bersiap-siap dalam semacam ekspedisi perang saudara di bagian selatan Italia. Dipenuhi oleh ambisi mendapat gelar kesatria, Fransiskus ikut dalam ekspedisi itu dengan harapan mempersembahkan kemenangan untuk kota Asisi dan pada akhirnya menjadi kesatria yang terkenal. Pada malam setelah keberangkatannya menuju perang di Spoleto, suatu suara misterius memperingatkannya karena ia telah mengikuti kehendak manusia alih-alih kehendak Tuhan. Jiwa muda Fransiskus memahami peringatan ini bahwa Tuhan Allah tidak menginginkannya menjadi seorang prajurit. Dan dengan taat, Fransiskus kembali ke Asisi. Kembali lagi di antara teman-temannya, Fransiskus pun ikut serta dalam pesta-pesta yang mereka adakan. Namun, tiba-tiba di tengah-tengah keriangan pesta, Fransiskus nampak seperti orang yang kosong pikirannya. Teman-temannya memanggil, tetapi ia tidak mendengarnya. Karena saat itu ia sedang berpikir tentang mempelainya di masa depan, yaitu Tuan Putri Kemiskinan. Fransiskus sekarang telah memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi Tuhan. Langkah pertamanya adalah melakukan peziarahan ke Roma. Di sana ia berdoa kusuk memohon perlindungan para rasul dan Santo Petrus, yang di atas makamnya dengan penuh kerelaan Fransiskus mempersembahkan semua emas yang dibawanya. Ingin sekali Fransiskus merasakan bagaimana kemiskinan yang sebenarnya. Maka ia bertukar pakaian dengan seorang pengemis yang dijumpainya di dekat pintu masuk Basilika Vatikan. Kemudian ia menghabiskan sepanjang hari itu duduk mengemis di tangga gereja di antara para pengemis lainnya. Suatu hari, Fransiskus bertemu dengan seorang penderita kusta, dan dorongan hatinya secara alami saat itu adalah menghindari si penderita kusta. Namun karena ingin menuruti kehendak Tuhan agar mengasihi mereka yang dipandangnya hina sampai saat ini, ia membalikkan kudanya dan bukan saja memberikan uang kepada penderita kusta itu, namun juga merangkul dan menciumnya dengan lembut. Setelah itu Fransiskus kembali ke rumahnya dengan sukacita yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena sukacita itu sangat menguasai perasaannya. Sementara berdoa di hadapan sebuah salib kuno di San Damiano, Fransiskus mendengar suara yang berkata, "Pergilah, Fransiskus, dan perbaikilah gerejaku yang sedang roboh ini." Sang santo
yang mengerti gereja yang sedang roboh adalah gereja San Damiano segera memikirkan cara untuk mematuhi perintah tersebut. Nah, tentu ceritanya masih ada, tapi Pak Indra akhiri ceritanya sampai salib San Damiano ya. Setelah ini anak-anak mungkin bisa mengulangi video ini untuk membaca kembali atau mendengarkan kembali kisah-kisah Santo Fransiskus. Kemudian anak-anak bisa mendiskusikan bersama dengan orang tua atau saudaramu tentang nilai-nilai apa saja yang dapat kamu teladani dari Santo Fransiskus. Tentu ada nilai yang bisa kamu teladani ya dari Santo Fransiskus. Nah, kemudian setelah kamu berdiskusi dengan orang tua atau saudaramu, tulislah nilai-nilai yang dapat kamu teladani dari Santo Fransiskus dalam bentuk paragraf ya. Ditulis di buku dalam bentuk paragraf, diceritakan nilai-nilai yang dapat kamu teladani. Lalu kalau sudah selesai, difoto hasil tulisanmu itu, kemudian kirimkan ke Google Classroom ya. Seperti itu untuk tugasnya. Maka mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih Engkau telah mencerahkan kami dapat mengenal Santo Fransiskus Assisi. Kiranya Engkau dapat membuka pikiran kami dapat meneladani Santo Fransiskus Assisi di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.